budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo Rejo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Bantu Bantukan di filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur frekuensi dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. 'Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa JTV Pacitan dalam acara kesayangan kita, Dokter Menjawab. Dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan tema kehamilan, persiapan, persalinan, dan pasca kehamilan. Tentu saja program ini atas kerjasama JTV Pacitan bersama dengan RSUD Dr. Dasono Kabupaten Pacitan. Dan telah hadir di studio sebagai narasumber kita Dr. Indra Hani Alwiandono, spesialis obstetri ginekologi atau spesialis kebidanan dan kandungan. Ya, assalamualaikum dok. Gimana kabarnya dok? Sehat ya? Ya. Sehat ya. Ya. Terima kasih dok di sela-sela kesibukan melayani masyarakat Kabupaten Pacitan masih menyempatkan diri untuk hadir di dialog kita di studio JTV Pacitan. Terima kasih, Pak. Dan sangat menarik sekali perbincangan kita, temanya pada malam hari ini dok, yaitu tentang kehamilan. Yang secara umum kehamilan itu sepintas yang saya pahami adalah perkembangan janin dalam kurun waktu tertentu di dalam rahim, kalau nggak salah seperti itu ya dok ya. Nah, pada kesempatan ini dok, bisa dipaparkan sebenarnya pada keilmuan ya atau ilmu kesehatan pada era kini, sebenarnya perspektifnya itu ada pergeseran nggak sih dok melihat kehamilan itu, atau ya kehamilan ya biar hamil sajalah gitu, atau ada
treatment khusus dalam perkembangan pada era kini nih, Dok? Monggo, Dok. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan JTV dan RSUD Rumah Sakit Darsono untuk mengisi acara ini. Dalam bahasan kita kali ini, yang penting akan kita bahas adalah secara umum kehamilan itu apa dan bagaimana. Ya. Mulai dari persiapan selama kehamilan, mengakhiri kehamilan dengan persalinan, dan perawatan pasca persalinan, kaitannya dengan fakta medis dan mitos gitu ya. Ya, jadi sebetulnya suatu kehamilan itu yang paling baik adalah kehamilan yang dipersiapkan. Dipersiapkan. Iya, jadi karena masih banyak pasangan-pasangan baru yang ingin punya keturunan, mereka menikah dan langsung berharap hamil. Sebetulnya tidak salah, tapi yang lebih baik kalau dipersiapkan. Nah, persiapannya itu meliputi persiapan fisik dan mental, jasmani dan rohani, sebelum akhirnya nanti betul-betul hamil. Nah, persiapan itu bisa dilakukan baik itu sebelum menikah maupun sudah menikah. Yang paling baik itu dilakukan 3-6 bulan sebelum hamil persiapannya. Paling tidak 3 bulan sebelumnya. Nah, itu meliputi jasmani dan rohani ya, fisik maupun mental. Yang fisik ini dibagi dua lagi, kaitannya dengan obat-obatan dan non obat-obatan. Nah, kalau dari secara singkat ya, yang rohani atau yang mental itu sebaiknya kita memulai dengan menjauhkan diri dari konflik-konflik yang tidak perlu, menstabilkan secara emosional, psikologinya ditenangkan, gitu. Ya, berusaha tenang. Yang paling mudah ini dilakukan adalah dengan mendekatkan diri ke agama masing-masing. Nah, kemudian kalau yang fisik itu ada dua, yang non obat-obatan dan obat-obatan. Nah, yang obat-obatan ini, yang non obat-obatan inilah yang bisa dilakukan sehari-hari oleh pasangan yang baru menikah itu, atau yang mempersiapkan kehamilan. Salah satunya adalah, yang penting garis besarnya adalah untuk melakukan gaya hidup yang sehat. Jadi lifestyle itu sepertinya mudah diomongkan, tapi melakukannya agak perlu kesungguhan. Nah, lifestyle atau gaya hidup yang sehat itu terdiri dari 3 pilar. 3 pilar yaitu, pertama itu istirahat ya. Jadi semuanya itu berawal dari tidur yang bagus dan tidur yang benar dulu. Usahakan tidur itu kalau bisa itu mulai dari jam 9 jam 10 malam dan durasinya sekitar 7-8 jam. Gitu. Jadi kenapa tidak boleh begadang? Karena ada hormon-hormon yang hanya keluar pada jam-jam 10, 11, 12 malam. Jadi setelah itu sudah nggak ada hormon-hormon itu lagi. Hormon-hormon yang sifatnya regenerasi, hormon-hormon yang sifatnya recovery, itu akan muncul di jam-jam itu. Jadi sebaik-baik tidur adalah semakin cepat tidur, jadi semakin cepat masuk ke dalam deep sleep atau tidur yang dalam itu semakin baik. Kalau di agama Islam, di agama Muslim itu kami Rasulullah itu biasanya tidurnya itu habis Isya. Nah, itu sampai jam 3, jam 4 itu ternyata memang ada secara medisnya, ada penjelasan ilmiahnya. Ada hormon-hormon yang muncul dalam durasi itu. Nah, setelah kita kaji selama ini baru kita tahu. Nah, kemudian yang pertama istirahat, kedua aktivitas. Aktivitas ini adalah olahraga. Olahraga itu sebetulnya konsepnya adalah meluangkan waktu untuk olahraga, bukan cari waktu luang baru olahraga. Jadi konsepnya adalah menganggap olahraga itu sebagai kebutuhan. Nah, olahraga yang berdampak secara memberi efek atau dampak latihan kepada jantung dan pembuluh darah itu adalah yang dilakukan kira-kira seminggu 3 kali atau 4 kali. Kalau mau 5 kali lebih bagus ya, asalkan sudah terlatih, dengan durasi sekitar 40 menit aja. Jadi nggak usah ya, bayangkan berjam-jam, dan itu tidak harus keluar rumah.
patokannya adalah nadi. Jadi nadi ini biasanya diukur dengan ya alat sekarang ada banyak ya, smartwatch, smartband itu bisa mengukur nadi. Daripada kita mengukur gini lebih sulit, mengukur ini lebih mudah dengan alat. Patokannya adalah nadi. Nadi itu di atas 100 kali per menit. Nah, nanti bagi zona-zona itu tergantung dari kemampuan. Terusah yang 150 kali per menit dan dari situ berkeringat. Kalau 2 kali seminggu itu kurang optimal, kalau sekali seminggu itu seperti tidak olahraga. Ya. Jadi seminggu paling tidak 3 kali itu kebutuhan yang cukup dasar. Olahraga juga penting ya untuk mempersiapkan gitu ya. Betul, karena dari olahraga itu akan menyeimbangkan hormon. Ya. Dan hormon itu seperti kita tidak pernah tahu, tapi itu memegang peranan yang cukup signifikan. Ya. Kemudian yang ketiga tadi istirahat, 2 aktivitas. Yang olahraga, ketiga ya. itu makan. Makan ya. Makan itu kalau bisa makan makanan yang sifatnya whole food. Kan tidak terlalu banyak diolah dengan proses yang tambahan-tambahan. Ya. Misalnya sosis, ya mesti produk-produk sosis itu kan olahan tambahan. Kemudian makanan yang diolah dengan ekstra tinggi, suhu yang tinggi, kornet, kemudian macam-macam. Kalau mau makan daging ya daging aja. Daging aja ya. Ayam ya ayam aja. Itu lebih sehat. Ya. Dan usahakan tidak terlalu banyak karbohidrat. Karbohidrat itu ya nasi jelas ya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nah, tepung itu ada di mana-mana, dimanapun ya. Di mie, di roti, di wafer, biskuit, camilan, keripik-keripik. Kandung tepung pasti karbohidrat ya. Ya, dan gula. Ya. Gula itu saking menjadi kewajarannya, saking biasanya ke kita. Kita kalau beli minuman di tempat makan tuh, kalau kita bilang es teh itu, Ya. yang datang pasti es teh manis. Betul. Kita minta beli jus itu, pasti udah manis. Ya. Pasti ada tambahan gula dan susu. Itu tambahan-tambahan gula seperti itu, saya kira tidak terlalu baik. Ya. Dan itu kalau makannya itu ada yang manis terus kan terakumulasi dok ya itu ya. Ya. Jadi, karena lama-lama akan disimpan. Iya. Tidak jadi tenaga tapi akan menjadi malah Ya. Akan disimpan. Dulu jadi energi pertama itu memang diolah dari glukosa dulu, dari gula. Ya. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan gulanya sisa, maka disimpan jadi lemak. Nah, masih banyak yang keliru bahwa lemak-lemak itu dikiranya dari makan banyak lemak. Enggak. Orang-orang yang kelebihan berat badan itu pasti tidak Langsung ya. pasti tidak ini, maksudnya Tidak langsung dari yang mengandung lemak secara langsung. betul. Ya. Tapi apa? Dari karbo. Dari karbo ya. Oh. Ya, dari karbohidrat itu. Jadi karbo itu boleh, tapi jangan mendominasi. Ya. Dok, tadi menarik ya. Jadi pada fase kehamilan itu sebelumnya perlu ada persiapan ya, baik dari segi fisik, segi mental ya, termasuk istirahat yang cukup, olahraga, terus tadi juga makanan. Sebenarnya dok, apabila kehamilan itu tidak dipersiapkan ya dianggap itu sebagai hal yang natural misalnya, itu apa yang akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dok? Ya, kita kalau tidak mempersiapkan itu berarti kita masuk atau terjun dalam kondisi yang tidak siap. Kita tidak tahu kondisi spesifik pada satu orang ya. Misalnya saja seseorang yang kekurangan asam folat. Ya. Bukan asam sulfat ya? Bukan. Ya, Itu yang lain ya. Yang lain ya. Ya, lanjut Ya. dok. Jadi Ingat itu dok. iya. Asam folat itu Ya. termasuk dari bahasan yang kita tadi, yang termasuk yang obat-obatan. Nah, itu asam folat itu perlu diberikan 400 mikrogram sehari sekali 3 bulan sebelum hamil. Kalau kita tidak tahu hamilnya kapan, maka dimulailah sejak awal. Dan jangan dianggap itu sebagai obat ya. Anggaplah itu sebagai persiapan kehamilan. Misalnya saja seseorang yang defisiensi. Ya. Kan kita nggak pernah ngecek asam folat dalam tubuh kita ini seberapa. Makanya diberikan asam folat itu mencegah gangguan NTD, neural tube defect. Kalau di dalam kehamilan itu ada saraf yang tabung saraf yang akan menjadi struktur utama itu. Kalau dia tidak cukup asam folatnya, dia tidak akan menutup dengan sempurna, sehingga ada gangguan di
kepala dan tulang belakang itu. Yang paling parah tidak punya tempurung kepala, atau ada bagian dari tulang belakang yang membuka. Ya. Itu beberapa kasus cukup fatal. Tidak bisa diremehkan ya adanya asam folat itu ya bagi ibu ya, hamil ya. walaupun ada di makanan kita sehari-hari, tapi asupan 400 mikrogram tambahan itu perlu. Ya. Nah, kecuali ada juga kondisi ibu yang seseorang calon ibu yang sudah mengawali kehidupannya ini dengan obesitas. Maka kalau dia hamil dalam kondisi obesitas, maka lebih berisiko untuk menjadi gangguan yang lebih lanjut itu. Misalnya risiko hipertensinya makin tinggi, kemudian komplikasi seperti diabetes gestasional juga akan makin besar, kemudian gangguan-gangguan yang lain yang sifatnya itu justru mengganggu baik metabolisme ibu, sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa juga menjadi gangguan metabolisme pada janin. Jadi jangan dikira kalau ibunya besar atau lebih besar dari ukuran yang normal, itu bayinya juga besar, belum tentu. Belum tentu ya. Bisa saja ibu yang badannya besar itu gangguan metabolisme sehingga bayi yang di dalamnya itu juga mengalami gangguan metabolisme sehingga gagal tumbuh dengan baik. Bayinya justru kecil. Itu bisa terjadi. Makanya misalnya sudah tahu seseorang calon ibu obesitas. Kalau bisa dirubah dulu gaya hidupnya. Tidak harus dituntut berat badan ideal dulu, paling tidak dikurangi lah sedikit. Sehingga kita bisa bicara mengenai perawatan selanjutnya. Jadi berapa harus mengurangi berat badan itu harus dilihat dari perbandingan tinggi badan dan berat badan yang ada. Nah, itu nanti akan mengarah kepada sesuatu yang sifatnya perawatan dalam kehamilannya itu nanti. Seseorang yang sudah hamil, ya, baik yang sudah dipersiapkan maupun yang belum, maka sebaiknya dilakukan perawatan yang baik. Salah satunya menjaga gizi. Sering tidak disadari, ya, dengan alasan ngidam, dengan alasan maunya bayi, makan semua saja itu dihalalkan lah. Ini bayinya pengen ini, pengen itu, pengen ini, dimakan terus ya akhirnya. Sebenarnya bayinya apakah sudah punya keinginan itu? Belum ada. Belum ada. Dok, sangat menarik sekali, tapi nanti kita akan lanjut pada fase persalinan ya dok. Ini tadi kita sudah membahas persiapan, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa JTV, sangat menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini dalam acara Dokter Menjawab. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aku tidak pernah membayangkan hari itu. Tidak pernah terlintas di pikiranku. Tempat ini tidak terasa sama lagi. Aku tidak pernah melupakan perasaan yang membuatku ingin kembali. Jantungku terus berpacu melihat wisata Pacitan yang baru. Meskipun aku tertidur dalam keheningan dan gairah, ini tentang ruang dan gerakan yang sudah lama dibatasi. Aku menulis cerita ini dan siap mencari jawabannya.
siap untuk cerita baru, untuk menangkap perjalanan baru, untuk berbagi kebahagiaan, karena untukku, untuk kita. Siap adalah ketika dunia berubah, maka kita harus beradaptasi. Sekarang aku telah menemukan pikiran yang lebih kuat. Batu karang yang lebih kuat dengan segala sifatnya. Saat aku melihat semangat mereka lagi, aku kagum dengan betapa hebatnya kota ini. Cerita dimulai di sini, dari kehangatan antara manusia dan alam dalam tubuh. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, masih di acara kesayangan kita, Dokter Menjawab, dan bersama narasumber kita, Dr. Indrahani Alwiandono, spesialis obstetri ginekologi. Dok, tadi kita sudah memperbincangkan persiapan, ya. Jadi kalau paradigma sekarang kehamilan itu perlu dipersiapkan, Ya. ada treatment-treatment khusus. Nah, tadi juga di ujung sebelum kita rehat, dokter juga menyampaikan ada menyinggung masalah makanan, ya, seakan-akan semua itu pengen dimakan itu karena suara dari bayi. Sampai malam hari, tengah malam mungkin, Pak, saya pengen mangga muda, ambil mangga muda tetangga, barangkali sampai segitu ya, Dok, ya. Dok, dalam konteks kesehatan atau medis dan paradigma dari dokter spesialis seperti Dokter Indra, ya, sebenarnya makanan yang perlu dikonsumsi dan itu memenuhi kadar gizi bagi ibu hamil itu apa saja, Dok? Atau bagaimana pertimbangan sebenarnya supaya gizi itu memang benar-benar bisa dipenuhi ketika ibu itu dalam keadaan hamil? Ya, jadi gizi dan nutrisi dalam kehamilan itu diatur. Diatur, Di ya. negara kita, di Indonesia ini ada panduan yang dasar yang Ya. cukup baik, yang dibuat oleh Kemkes, itu buku KIA yang KIA, ya. warnanya merah muda. Ya. Itu isinya sangat baik. Bahkan beberapa negara-negara berkembang yang ikut melihat buku itu tuh menilai itu juga baik. Salah satunya itu dapat pengakuan dari Sri Lanka, juga di negara-negara yang sedang berkembang itu dinilai sangat aplikatif dan mudah. Ya. Nah, di dalam buku itu juga disebutkan bahwa nutrisi itu diatur sedemikian rupa. Disebutkan dalam buku itu bahwa tidak diperkenankan makan banyak karbohidrat. Ya. Tapi justru ditekankan supaya makan banyak protein. Protein dan lemak yang sehat, ya. Jadi protein dan lemak yang sehat ini biasanya sudah terkandung dalam satu kesatuan
Misalnya telur, itu sudah ada protein dan lemaknya. Daging, itu sudah ada protein dan lemak yang sehat juga. Asal ngolahnya mesti benar. Nah, apakah yang harus dimakan? Utamakan proteinnya dulu yang cukup. Jadi, kebiasaan masyarakat kita masih ada banyak yang keliru. Yaitu apa? Kalau ngambil nasi, Ya, biasanya banyak. banyak. Nasinya yang banyak, kemudian lauknya cuma satu. Ya telur satu, entah didadar, entah direbus. Kemudian ayam ya satu potong. Itu kemudian sayur. Itu nggak seimbang. Makan itu paling tidak nasinya 100 sampai 200 gram aja paling banyak. 100 gram itu sekitar 4 sendok, 5 sendok makan. Jadi Cukup ya itu ya dok? 8 sendok makan itu cukup banget. Karbohidratnya 100 sampai 150 gram cukup. Tapi protein itu bisa banyak. Jadi setelah diukur itu ringkasnya itu ikan kecil ya segini Ya. itu 2, masih tambah telur 1, jadi 3 protein hewani sama protein nabati. Nah, protein nabati itu ya dari biji-bijian. Dele bisa bentuk tahu, tempe, Ya. atau kacang-kacangan yang lain. Kemudian jamur, itu pilihan protein nabati yang baik. Kemudian sayur, hijau daun, dan serat yang sumbernya dari bisa dari buah juga. Nah, ini tolong dilakukan makan ini yang cukup dulu. Seringnya makannya ini tidak bisa adekuat atau tidak bisa optimal, sehingga mencari-cari untuk mengenyangkan lagi. Misalnya makannya cuma sehari 2 kali, sehari 3 kali, sisanya apa? Nafsu makannya kan masih tinggi, sehingga masih kepengen makan, ambillah dari susu, ambillah dari makanan yang lain, camilan yang tidak didasari perhitungan yang baik, sehingga apa? Asal kenyang. Padahal dalam buku KIA itu pun juga nggak pernah disebut bahwa harus minum susu, itu nggak ada kewajiban. Nggak ada ya? Iya. Apalagi pemahaman di kita itu yang dimaksud susu itu adalah susu yang beli itu. Ya. Beli bentuk kotak. Ya. Itu sebetulnya bukan susu, tapi susu ditambah gula. Malah bahaya kalau kebanyakan gulanya dok. Jadi perlu diperhatikan Ya. mengenai komposisi. Perlu dipertimbangkan ya. Ya, sehingga kalau yang ingin dikejar itu adalah protein dari susu, maka susu perahan asli, baik dari sapi, kambing, ataupun kedelai, diperah, kemudian dimasak sedikit, dan dikasih gula secukupnya, Ya. itu proteinnya masih bagus. Jadi gula itu kita cuma perlu ngatur supaya rasanya nggak hambar aja. Sebenarnya itu ya. Iya, jadi jangan sampai manis banget. Kalau yang beli-beli di kota itu kan sebetulnya rasanya bisa milih stroberi, Nah, vanila, coklat. bisa membayangkan sapinya kalau stroberi itu bagaimana ya susunya. Dok, sekarang kita melihat ya, sering ada di masyarakat itu kan, wah ini kalau sudah hamil pengen rasanya mangan yang kecut-kecut itu ya. Ya, itu pengalaman bukan pengalaman saya, tapi mengamati lah. Karena istri saya selama hamil juga tidak ngidam yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya misalnya pengen pencit, ya pengen yang kecut-kecut, atau pengen yang sangat pedas, itu sebenarnya itu apakah benar-benar pengaruh dari kehamilan, atau kalau itu dilakukan secara berlebih, atau ada pengaruh yang tidak baik, dok? Ya, sebetulnya bukan dari bawaan bayi. Bukan ya? Tapi perlu dipahami bahwa dengan adanya kehamilan, Ya. itu bukan saja ada bakal janin yang sedang tumbuh, tapi di balik itu ada banyak proses yang berjalan. Iya. Terutama apa? Hormon. Hormon kehamilan itu sangat tinggi ya, di awal-awal kehamilan terutama. Ya, beta HCG, progesteron, estrogen itu sangat tinggi. Memang dibuat seperti itu oleh Yang Maha Kuasa supaya kehamilan itu kokoh, kuat. Jadi tidak mudah gugur. Nah, efek samping dari hormon yang tinggi itulah itu memicu efek samping yang kadang-kadang tidak nyaman. Mulai dari sakit kepala, atau berputar, hidungnya sensitif. Kadang-kadang kalau bau suaminya sendiri malah nggak suka. Betul ya. Kemudian Bau berambang itu ya. Sampai kabur keluar rumah. Gitu. Kadang-kadang itu mulutnya pahit, kepengen yang asem-asem, kepengen yang pedes, kadang-kadang berliur terus. Iya.
asam lambungnya meningkat sehingga gampang sekali mual, muntah, Ya. badannya berat, pengen tiduran, males-malesan, Ada yang malas mandi juga karena bau Ada sabun. juga. Ada juga dok Iya. ya. terus nya cadang Ya. disulit, Ah. itu karena pengaruh hormon yang tinggi. Nah, bukan dari bayi. Bukan dari bayi ya sebenarnya ya. Nah, karena efek samping itu tuh sebetulnya tanda kalau hormonnya itu baik, Ya. maka perlu dipahami bahwa tolong jangan berhenti di rasa tidak nyamannya, tapi ada rasa syukur lah Ya. bahwa oh hormon itu sekarang bagus. Aku hanya perlu menyikapi. Nah, bagi seseorang yang sensitif terhadap hormon, kadang asam lambung ini sangat tinggi. Kalau dikasih yang asam-asam, apalagi tadi mangga muda, Misalnya mangga muda. itu mungkin enak di sini, terasa, Ya. tapi di sini menyiksa sekali. Jadi yang sudah muntah akan muntah Ya. terus. Makanya hindari makan makanan yang bagi beberapa orang yang sensitif itu hindari yang memicu mual, soda, asam kecut, ya, sama pedes. Harus hindari malah gitu ya. Ini dihindari dulu. Nanti kalau hormonnya sudah melandai, sudah stabil, baru dirasa nyaman, bolehlah makan makanan. Sebetulnya tidak dipantang. Ya. Dan tidak ada pantangan satupun dalam kehamilan. Tidak ada pantangan ya. Iya. Ya. Walaupun harus sewajarnya. Ya. Tapi kalau di masyarakat itu ada yang berpikiran misalnya, wah jangan banyak mengkonsumsi es karena nanti bisa besar janinnya. Ya. Sebenarnya itu juga mitos atau memang kenyataan itu, dok? Mitos. Mitos itu ya. Es itu kalau yang dimaksud adalah es batu, Ya. kemudian diminum Air dingin misalnya. dikasih air, itu 0 kalori. Kalau 0 kalori maka tidak akan menimbulkan surplus kalori. Jadi intinya air putih Ya. mau dingin mau panas itu tidak akan ada kalorinya apa-apa. Mau seberapapun diminum akan dibuang melewat kencing. Tapi begitu manis, nah ini kalori yang gede ini akan membuat besar tadi. Dan itu tidak langsung ya. Ya. Maksudnya pada tahap awal akan besar di ibunya dulu, kemudian ada gangguan metabolisme dalam ibu, sehingga nanti lama-kelamaan akan terjadi gangguan ke metabolisme ke janin. Sehingga bukan esnya, bukan problem suhu, tapi problem kalori. Problem kalori ya. Misalnya- Kalau murni air putih nggak masalah ya, tapi kalau udah dicampur dengan es teh misalnya ya, atau seperti itu dok? Maksudnya Es- begini, es iya. tehnya misalnya. Gulanya. Gulanya ya. Iya. Nah, makanya biasanya kan es teh juga ada gulanya gitu ya. Karena Seperti kita itu ya, Dok, ya? kita bisa pesan kan. Iya. Mau minum es teh ya es teh saja tanpa gula, Itu masih aman ya. nggak apa-apa. Pengen jus, Ya. bilang sama penjualnya, saya mau jus tapi tidak usah ditambah susu, tidak usah ditambah gula. Ya. Artinya meminimalkan asupan karbohidrat yang berlebih, gula tadi. Jadi esnya itu tidak jadi problem, yang jadi problem adalah kalori. Kandungan kalorinya. Misalnya minuman ini, Ya. walaupun tidak dingin, Hmm. tapi kalau ada sirupnya, sirup itulah yang jadi problem. Kalau kita minum manis terus, lama-lama disimpan di tubuh ibunya, ibunya akan obesitas, kemudian dalam satu titik dia akan kejangkau. Gitu. Jadi bukan problem esnya. Ada mitos lain, buah. Ya. Mungkin pernah dengar ya Pak? Apa tidak boleh makan nanas, Ya, betul. tidak boleh makan Ah. semangka, Ya. tidak boleh makan Yang durian. panas-panas katanya itu ya. Nah, itu bagaimana dok sebenarnya? Bisa dipegang. Durian, nanas itu tidak ada panasnya. Durian, Sekalipun di perut juga tidak menimbulkan panas sebenarnya ya. bagaimana bisa kalau di luar aja tidak panas? Apakah di dalam jadi panas? Iya, iya. Durian, nanas, semangka, ataupun buah yang lain, rata-rata mengandung gula buah, yaitu fruktosa, karena rasanya manis. Frutosa ya. Kemudian serat, kemudian air, kemudian vitamin. Rata-rata mengandung ini. Jadi rata-rata mengandung 4 hal inilah yang membuat buah itu baik. Gitu. Sampai sekarang belum ada penjelasan ilmiah bahwa nanas itu bisa menggugurkan, semangka itu bisa membuat perdarahan, durian itu membuat panas. Itu
belum ada bukti ilmiah. Jadi tolong jangan dipercaya Iya. bahwa itu tidak boleh dalam kehamilan. Boleh asalkan sewajarnya. Ya sewajarnya. Ya sewajarnya itu ya Cukupnya lah gitu ya. jangan 6 durian di atas sendiri ya, Ya, Pak ya. Itu nanti bisa mabuk. Musim durian ini harus bagi-bagi dengan kita, Dok. Dok, selain itu apa saja, Dok, yang dijumpai ya mitos-mitos di masyarakat yang menurut kacamata dokter ini yang perlu kiranya masyarakat kita itu juga perlu dijelaskan. Ini sebenarnya mitos, tidak seperti itu. Selain tadi misalnya berkaitan dengan ngidam, sebenarnya itu bukan bawaan dari bayi tapi ibu sendiri ya, atau juga yang terbaru adalah berkaitan dengan buah. Apalagi, Dok, misalnya mitos-mitos yang kita jumpai itu yang perlu, itu sebenarnya hanya sebatas mitos gitu, tidak ada faktanya. Banyak sekali Ya. di Pacitan ini termasuk agak parah nih, Pak. Agak parah ya. Ya. Ya mulai dari persiapan kehamilan sampai kehamilannya, nanti persalinan, pasca persalinan itu ada semua mitosnya. Ada semua ya. Ini kita udah masuk ke persalinan atau belum? Belum, ini masih di Oh, belum. dalam rangka masa kehamilan. Ya. Ya. Ya salah satu mitosnya lagi adalah ada pendapat kalau hamil itu nggak boleh makan malam. Nggak boleh makan malam. Iya. Itu masuk mitos, Dok ya. Ada juga Masa ya. ke ibu-ibu itu. Datang ke kami mengadu. Saya Ya. tuh kalau setelah jam 8 malam itu sering lapar. Ah. Terus itu gimana? Ya saya jawab, ya makan aja, Bu. Terus dia, udah saya nggak boleh makan. Itu susah sekali. Ya. Jadi, lu kenapa nggak boleh? Ya katanya kalau malam nggak boleh makan. Nggak ada. Makan itu yang penting dalam sehari itu harus terukur. Malah ibu kalau makan malam itu kurang, Ya. ibu nutrisinya bisa kurang. Cuman harus terukur. Terukur ya. Yang penting tidak berlebih ya, Dok ya sebenarnya ya. Tuh. Terus ada lagi mitos mengenai apa? Kalau hamil itu tidak boleh naik motor, tidak boleh pergi jauh. Itu sebenarnya kurang pas juga. Ya. Yang tidak boleh itu kalau bepergian dalam keadaan stres. Misalnya begini, dari Pacitan mau ke Jogja, Ya. itu biasanya kita tempuh dalam waktu 3 jam lebih. Kalau hamil ya buatlah itu 4 jam. Santai, pelan-pelan, Santai, ya. tidak terburu-buru. Di tengah perjalanan berhenti dulu, makan dulu, sambil berbaring, cari masjid, sholat dulu. Itu jauh lebih aman daripada misalnya dari sini ke mana? Ke Kebun Dalem, Ya. mungkin Ya. Arjosari yang 15 menitan itu ditempuh dalam waktu 10 menit. Jadi di jalan itu kebut-kebutan, salip-salipan, ada lubang pun diterabas saja. Stres tinggi itulah yang tidak baik untuk kehamilan. Ya. Jadi kalau bisa ya bepergian mau jauh nggak apa-apa asalkan santai. Gitu. Nah sebaiknya komunikasikan hal-hal yang sifatnya mitos itu dengan dokter spesialis kandungan Anda yang Anda percaya untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya menepis Ya. mitos maupun fakta yang beredar. Karena Sangat penting itu ya, Dok ya. penting dan banyak sekali itu. Ya, di Kalau kita- Pacitan utamanya tadi ya. Ya. Dok, kita jeda sejenak ya sebelum kita pada berikutnya. Baik, pemirsa JTV masih bersama kami Dokter Menjawab. Nanti akan lanjut setelah yang berikut ini. Nonton GTV tidak jelas? Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan.
JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Pemirsa JTV, terima kasih masih di acara kesayangan kita, Dokter Menjawab, berkat kerjasama JTV Pacitan dengan RSUD Dr. Darsono Pacitan. Masih bersama narasumber kita, Dr. Indrahani Alwiandono, spesialis obstetri ginekologi. Dok, tadi kita menarik sekali perbincangan kita. Ternyata mitos-mitos tentang kehamilan, ya, kelahiran di Pacitan luar biasa, dan itu nanti kalau kita bahas di sini panjang banget, ya, memerlukan durasi waktu yang lama. Nanti jadi bagi ibu-ibu yang kali ini hamil dan perlu keterangan berkaitan ini sebenarnya mitos atau fakta, langsung hubungi saja Dokter Indra, kira-kira gitu ya. Dok, berikutnya berkaitan dengan sekarang masuk pada fase persalinan ya Dok ya, atau sebelum ke sana mungkin perlu dijelaskan juga oleh Dokter Indra berkaitan dengan pentingnya pemeriksaan secara rutin bagi ibu hamil. Sebenarnya bagaimana Dok ini? Ya, pemeriksaan itu sekarang Ya. di tahun 2023 dan 2024 itu pemeriksaan itu diwajibkan ketemu dokter. Wajib ketemu dokter ya? Ya, pada trimester 1. Trimester. Jadi kalau merasa telat 2 minggu, Ya. telat USG. Ya, kalau tidak bisa, kalau bisa meraih yang terdekat dulu. Di puskesmas sudah ada dokter-dokter yang dilatih dengan metode blended learning. Kami kemarin ada pelatihan dari Kemenkes itu, Ya. kami dekatkan. Jadi kalau dirasa masyarakat itu dibawa ke dokter spesialis itu lebih sulit, maka ilmunya didekatkan ke dokter-dokter umum di daerah. Jadi jangan sampai punya pandangan bahwa USG itu nanti saja. Kalau sudah besar, salah. Ya. Harus dilakukan ya di awal-awal trimester pertama ya. Iya, di 8 minggu, 9 minggu itu USG. Kalau bisa ke dokter spesialis lebih baik. Di trimester 1 harus ketemu dokter umum minimal sekali. Kalau bisa ke dokter spesialis baik. Di trimester 2 kalau bisa 2 kali, di trimester 3 3 kali. Jadi lebih rutin. Kalau bisa lebih baik lagi, Ya. itu yang tadi saya bilang itu adalah yang minimal banget. Minimal ya. Ya. Kalau bisa ideal, mau bagus itu sebulan sekali. Dan semakin mendekati ke hari perkiraan lahir HPL itu makin sering, menjadi 3 minggu sekali, menjadi 2 minggu sekali, menjadi seminggu sekali. Itu kalau bisa ideal. Ya, kaitannya dengan BPJS itu mereka mengcovernya hanya tidak semaksimal itu sih. Makanya kalimat saya adalah kalau bisa lebih dari itu akan lebih baik. Sebulan sekali itu jauh lebih bagus. Karena kalau periksa ke dokter spesialis itu bukan hanya USG saja, tapi semua dibahas ya, mulai dari nutrisi, mulai dari perkembangan evaluasi berat badan ibu, janin, perkembangan organnya itu kita evaluasi setiap bulan. Harapannya apa? Supaya yang kecil-kecil itu kita deteksi sedini mungkin. Gitu. Itu penting banget berarti ya, pemeriksaan itu untuk ibu dan juga janinnya, terutama untuk perkembangan janinnya ya Dok ya. Betul. Nah Dok, berkaitan dengan sekarang ini juga marak ya di masyarakat itu ada sesar itu ya, melahirkan dengan cara sesar. Itu sebenarnya keputusan untuk sesar itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus atau memang itu bisa digunakan dianggap sebagai gaya hidup Dok? Ini bagaimana kalau dalam konteks pemikiran atau kacamata medis itu sebenarnya Dok? Ya. Sebetulnya yang akan saya sampaikan ini adalah ilmunya. Ilmunya ya. Basic ilmunya. Ya. Sesar itu ada indikasi. Jadi ada kondisi di mana seseorang ibu itu harus disesar. Ya. Mutlak. Tapi ada kondisi yang tidak mutlak. Nah, sesar itu harus dipandang sebagai suatu alternatif untuk melahirkan
atau cara lain untuk melahirkan bayi selain melalui jalan lahir ya. Ya. Nah, kalaupun ada beberapa ibu-ibu yang memilih sesar, maka harus dijelaskan dulu bahwa sesar dan kelahiran spontan atau biasanya disebut normal. Ya. Tapi sebetulnya spontan dan normal itu dua hal yang berbeda. Spontan atau normal dan sesar itu tidak saling lebih baik. Sesar itu bukan lebih baik daripada normal. Ya. Begitu juga sebaliknya. Yang betul adalah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai kebutuhan saja. Gitu. Sesuai dengan kondisi dan konteks ibu hamil itu ya. Ya. Beberapa memang secara kontekstual itu terbangun persepsi yang agak keliru. Iya. Salah satunya ketika seseorang sudah pernah sesar, apakah harus sesar lagi? Betul. Ya. Kemudian apakah bayinya kalau misalnya sungsang, apakah harus sesar? Nah, ini perlu diluruskan. Yang betul begini, habis sesar itu tidak harus sesar lagi. Walaupun memang ada kondisi dan syarat tertentu. Apakah habis sesar bisa normal? Bisa dijawab tidak harus sesar. Nah, kapan bisa normal? Nah, konsultasikan kepada dokter yang Anda percaya untuk menjawab itu. Tapi secara ilmu, tidak ada kewajiban habis sesar, harus sesar lagi, itu enggak ada. Sekalipun ada syarat dan kondisi tertentu. Maka, kalau ada kondisi seperti itu, maka ini sifatnya kontekstual saat itu saja, atau pribadi dari dokter itu. Jadi, tidak ada kondisi di mana keharusan. Walaupun memang ada kondisi yang memang harus. Nah, kondisi yang manakah yang bisa digunakan sebagai alasan untuk bisa mencoba persalinan spontan pasca sesar, atau tidak bisa digunakan untuk mencoba untuk itu, komunikasikan dengan dokter yang Anda percaya. Begitu juga dengan sungsang. Sungsang tahu ya, yang bokongnya duluan. Kan normalnya mesti kepala dulu ya. Ini bayi yang lahir bokong duluan itu tidak harus sesar. Jadi sungsang atau bokong duluan itu tidak harus sesar. Bisa menjadi sesar dalam keadaan tertentu. Nah, ini kondisinya adalah kontekstual. Jadi sebenarnya ada treatment ya dari dokter spesialis ya. Betul. Misalnya ini sungsang, ini misalnya kelahiran pertama itu sesar, kedua tidak harus sesar, itu sebenarnya dokter lebih tahu ya. Jadi misalnya begini, seseorang ibu pada usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulanan, bayinya kok sungsang. Sebaiknya ditanya dulu sama ibu yang mengandung ibu mau bersalin normal apa mau sesar? Jadi diberi keleluasaan bagi ibu untuk memilih, tentu saja dengan penjelasan ya. Nah, kalau sudah dijelaskan, misalnya dia memilih untuk normal, bisa dibantu penjelasan bahwa kalau ibu itu memilih bersalin secara normal dan sekarang ini bayinya sungsang, maka ada baiknya bayinya diputar. Buatlah supaya kepala itu di bawah. Nah, itu ada tekniknya. Malah ada treatment khusus ya. Betul. Dok, berkaitan dengan kehamilan ataupun kelahiran di Kabupaten Pacitan ya, dengan kontekstual, dan ini merupakan salah satu yang ditangani secara spesialis oleh Dokter Indra. Sebenarnya permasalahan yang masih bergejala atau dominan yang dihadapi ketika ada pasien ibu hamil itu apa aja, Dok? Permasalahan kehamilan yang ada di Kabupaten Pacitan. Yang masih sering banyak terjadi itu gizi ya, persoalan gizi ya, Dok ya. Jadi seperti yang disuarakan juga oleh Bapak Bupati dan Wakil Bapak Bupati kita, problem stunting ya itu ya. Berawal dari situ sebenarnya. Problem stunting ini biasanya bayi-bayi yang stunting itu tidak jauh dari ibu-ibu yang stunting juga saat kehamilan.
Karena apa? Mengatasi gizi dan nutrisi itu cukup butuh proses yang besar. Ya. Tidak bisa dalam lingkup kecil dan melibatkan banyak pihak. Gitu. Jadi perlu pembahasan yang baik, kemudian pemahaman yang baik, kemudian pemantauan, dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekali action saja. Itu harus dikasih action satu, nanti dipantau evaluasinya Berkelanjutan ya dok ya. Ya. Dan itu dilakukan ya oleh dokter ya, Ya, kami kemarin melakukan ya. ada program itu untuk akselerasi pemberantasan stunting. Sudah masuk ke tahap akhir ini. Kemarin ada dokter anak juga untuk ke daerah-daerah, ke puskesmas juga langsung ke sana. Beberapa kali kita ketemu di gedung di pendopo di Satya Dharma itu, sehingga bisa diskusi di sana. Dok, berkaitan dengan kesadaran tadi ya, kesadaran periksa ke dokter itu kalau itu bukan jadi kendala lagi ya di Kabupaten Pacitan ya bagi ibu hamil. Artinya kesadarannya sudah meningkat ya di kalangan ibu hamil untuk datang ke dokter spesialis untuk memeriksakan diri beserta janinnya itu. Ya, mestinya tidak jadi kendala ya, Tidak Pak. jadi kendala, Karena sekarang ini banyak fasilitas. Kalau punya BPJS, ingin menggunakan BPJS ya silahkan, sesuai dengan rujukannya gitu ya. Ya BPJS kan ada sistemnya, ada sistem rujukan berjenjang yang mesti dijalankan. Jadi ya kalau mau pakai BPJS ya ikutin aja. Mulai dari periksa fase ke-1, kemudian nanti kalau ada problem baru dirujuk, nah itu akan ketemu. Atau kalaupun tidak pakai BPJS pun juga dokter-dokter spesialis di Pacitan ini bisa ditemui langsung dengan ya memang umum ya, maksudnya program pembiayaannya yang umum itu bisa. Ya. Kalau angka kematian ibu hamil kalau di Pacitan rendah ya dok ya? Tahun ini alhamdulillah belum ada. Belum ada alhamdulillah ya. Ya, jadi Zero ya. Tahun ini ya. Tahun ini ya. Walaupun itu tidak mewakili seluruh provinsi. Ya. Di provinsi kita masih banyak juga, artinya perlu dibahas lebih lanjut ya. Menjadi fokus kita bersama supaya angka kematian ibu itu terus ditekan. Ya, jadi supaya ini di penghujung tahun ini harapan saya bisa clear. Ya, bisa clear ya. Luar biasa ini harapan kita bersama itu. Ya, kemudian tahun-tahun berikutnya juga alhamdulillahnya semoga timnya semakin solid sehingga angka kematian ibu semakin ditekan. Ya. Ada satu lagi dok pertanyaan ya sebelum nanti digarisbawahi oleh dokter Indra. Pasca melahirkan dok ini yang belum kita diskusikan. Ya. Ada treatment khusus nggak bagi ibu pasca melahirkan? Apa saja itu yang dari biar janin maupun ibu itu atau bayinya ya kalau sudah lahir itu bisa sehat dan aman itu dok? Ya. Jadi pasca melahirkan itu adalah akhir dari suatu kehamilan, tapi awal dari satu proses yang baru. Jadi seorang ibu yang habis melahirkan itu memang banyak sekali tugasnya. Dia dituntut multitasking sambil recovery tubuhnya yang capek habis melahirkan itu dia dituntut untuk ngasuh bayi, sekaligus untuk nyusui bayi, sekaligus merawat luka di jahitannya. Kemudian dia juga harus dituntut makan dan minum yang bergizi karena recovery tadi itu. Jadi banyak sekali yang harus dibantu. Nah, dalam proses pasca persalinan ini maka butuh support system yang baik. Support system yang baik ini ya akan didapatkan dari orang-orang terdekat kita. Ya dari suami, ibu, bapak, mertua, saudara-saudara yang bisa membantu. Jangan sampai sudah susah-susah ngurusi bayi, melahirkan bayi, masih disuruh nyuci, masih disuruh masak, masih disuruh bersih-bersih rumah, itu akan sangat membebani. Maka kadang-kadang bagi yang support sistemnya kurang, itu kadang-kadang membebani stres yang tinggi bagi ibu sehingga depresi pasca persalinan itu bisa berkelanjutan menjadi baby blues. Baby blues itu keadaan di mana seorang ibu itu tertekan sekali dalam kehamilannya. Jadi perlu dibantu. Nah, support system yang baik ini
didukung oleh beberapa faktor. Ya. Ya, jadi satu, kalau bisa usahakan lingkungan itu mendukung dengan penuh. Jadi tanpa disadari itu banyak sekali tuntutan-tuntutan dari keluarga, saudara, tetangga atau teman yang datang menjenguk itu tuh memberi advice yang sangat variatif. Iya, betul. Kamu kalau habis melahirkan nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan, Iya. kamu nggak boleh makan ini itu. Ayamnya biar dimakan oleh suaminya aja. Nanti jahitannya Ya, jahitannya. ngumis. Ya. Atau ada yang bilang nanti darah nifasmu bau. Iya. Kamu nggak usah makan ini. Itu sama sekali tidak betul. Tidak betul ya. Termasuk mitos juga itu ya. Mitos. Makanya butuh protein yang baik. Ya. Itu didukung. Mau makan apa? Ya. Harus ada proteinnya ya. Ya. Kalau kamu telur nggak mau, berarti ayam mau ya. Suami dan orang sekitarnya juga berpengaruh ya terhadap pasca kelahiran itu ya, Dok ya. Dan belum lagi mengalami gangguan siklus tidur. Ya. Karena bayi kan awal-awal itu Betul. siklusnya umumnya akan kebalik. Ya. Pagi, siang, sore dia tidur, malamnya baru aktif. Nah, itu perlu digeser. Nah, kurang tidur, kemudian banyak tekanan dari sana sini, itu juga kurang baik. Nah, yang sering kelewat juga itu asik nerima tamu. Jadi Ya. mungkin di masyarakat kita masih Betul, banyak, itu ya. tradisi ya, kearifan lokal yang dari Pacitan. Itu gimana, Dok, ini sebenarnya? Dari segi medisnya itu, berkaitan dengan itu. Ya tadi itu karena ibu habis melahirkan itu, setelah melahirkan itu kan butuh Banyak yang jagong gitu ya. Ya, itu butuh banyak waktu Istirahat ya. Kalau ibu tidak cukup istirahat itu stres. Stres sehingga hormon-hormon stresnya akan keluar Ya. dan itu akan menghambat banyak hal. Menghambat hormon menyusuinya, menghambat hormon penyembuhan dirinya. Tapi dikunjungi itu senang banget loh, Dok, ibu melahirkan itu. Wah, ada yang jagong ini, Wah. Iya. Dokter Indra, Dok Bakti hadir ini, Wah, jagong gitu. Itu sebenarnya juga berpengaruh juga loh sebenarnya pada psikis. Ya, secara tidak disadari itu menghabiskan energi. Ya, energi tadi ya, betul. Rehat yang Bayangkan saja Cukup kalau ya, Dok, dia ya. habis nerima tamu 10 orang, ya, dia udah capek mau tidur, datanglah tamu yang ke-11, 12, 15, betul. Harus diterima dengan ramah juga ya. makanya tidak Ya. ada waktu untuk istirahat. Ya. Dok, menarik sekali sebenarnya ya perbincangan kita ya berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, akan tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu juga. Mungkin dari sekian paparan pada diskusi kita ini ada hal-hal yang perlu penekanan, Dok, atau ada yang belum tersampaikan. Silakan, Dokter Indra. Ya, terima kasih. Bagi Bapak Ibu keluarga baru atau calon keluarga baru yang ingin berencana untuk bereproduksi atau berencana untuk untuk menghasilkan suatu keturunan, Ya. itu rencanakan dengan baik. Ya, jadi tadi intinya jangan asal hamil. Kedua, selama kehamilan itu harus diberi perawatan dengan baik, ya, dijaga, tidak boleh kurang nutrisi dan tidak boleh kelebihan nutrisi, salah satunya. Jadi dalam kehamilan itu perlu dijaga banyak hal. Kemudian penjagaan kehamilan yang baik itu tadi akan berakhir pada persalinan yang baik. Persalinan yang baik itu adalah persalinan yang aman, nyaman, selamat ibu dan bayinya. Kemudian setelah persalinan perlu diatur untuk penyembuhan ibunya dan perawatan pasca persalinan atau perawatan kehidupan bayi setelah persalinan dengan baik. Jadi persalinan itu meliputi 4 hal ini. Aturlah dengan baik, diatur dengan sebaik mungkin dengan segala daya upaya yang ada, dan komunikasikan itu ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang Anda percaya. Ya. Demikian itu, Pak. Terima kasih Dokter Indra sekali lagi atas kehadiran, dan tentu diskusi kita ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tema yang lebih menarik ya, Dokter Amin. Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa JTV. Sampai di sini perjumpaan kita pada
Dokter menjawab sekali lagi hasil kerjasama JTV Pacitan dengan RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Dan kali ini saya beserta narasumber Dr. Indrahni Alwiandono, spesialis obstetri ginekologi atau spesialis kebidanan dan kandungan, mengucapkan terima kasih. Semoga yang kami diskusikan bisa bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah ilmu, utamanya bagi keluarga yang pada saat ini merencanakan kehamilan atau sedang menunggu proses kelahiran. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.